Selamat malam. Suara saya jelas, gambarnya jelas. Ini juga yang lain ya. Kami tunggu yang lain. Saya tunggu ini. Ini untuk trading pekan ini. Jatin dulu teman-teman yang lain. Tidak lupa. Oke, tes dulu suara saya jelas, gambarnya jelas. Sambil nunggu yang lain. Oh. Pulin dulu. Wah. Mestinya suaranya jadi jelas ya. Ini kayak buahan pagi ini letaknya ada di oil. Rollovernya edan. Beneran edan akhirnya. Ada yang lupa saya tampilkan di sini saya pilih. Bebas kok corona. Oke deh. Belum bebas kita ya. Kita masih kerja di rumah kita. Ya, kita mulai aja lah ya. Oke, selamat malam semuanya. Biar cepat jadi bisa mulai aja. Ini trading akhir pekan nih. Jadi nggak terlalu ngotot saya untuk trading. Juga karena sepanjang hari ini disibukkan oleh ini nih. Oke, malam Pak. Hebohan di oil tadi pagi soal rollover gitu ya. Tapi itu juga jadi satu catatan juga buat saya masih menggunakan acuan lama rollover, sementara broker kita udah pakai acuan yang baru. Alhasil jadi memang beda pendapat ya gitu, soal rollover, bagaimana cara menghitungnya. Dan kemudian juga ya ini bukti kemalasan kita kelemahan saya untuk tidak membaca trading rule. Dan sebagian besar rasanya juga gitu. Jadi begitu disodorin trading rule baru kemudian ada ya gitu ya. Jadi sebelum ke pembahasan kita ya tentang kira-kira oil itu gimana gitu ya. Terus masih ada peluang nggak sih buat oil gitu? Terus kita mesti gimana?
Bila mau trading oil ya. Kejadian tadi pagi juga beberapa sih yang bilang saya malah jadi rada ngeri kata dia. Ya memang itu bagian dari risiko trading ya. Oke, ini saya slideshow kan. Kita mulai ya. How low can oil go? Ini temanya waktu saya bikin ini belum ada kejadian soal rollover. Jadi saya masih hasil ya mau nggak mau jadi agak dirubah jadinya. Ini saya siapkan dulu untuk sambil kita tunggu teman-teman yang lain nih sebagai pengantar. Salah satu dampak yang dirasakan oleh dampak yang dihasilkan yang dihasilkan oleh COVID-19 yaitu menurunnya harga minyak gitu ya bulan Januari itu dia tergelincir ya dari kisaran 50-an hingga terendah kemarin sempat menyentuh 19-an. Terus tadi pagi memang luar biasa ya, dari 19 langsung muncul kelihatan harga kisaran 26 gitu. Dan kemudian juga tadi pagi terjadi proses namanya rollover. Saya bahas yang rollover dulu. Kalau yang trading di forex mah nggak pernah mikirin rollover. Biasanya ributnya soal swap. Tapi kalau GK kan ada fitur no swap-nya ya. Kan ada fitur no swap yang bisa dimanfaatkan. Itu sebenarnya bersama antara swap dan rollover hampir sama, yaitu semuanya sebenarnya ada sebuah biaya ya kalau kita mempertahankan posisi kita ya, posisi terbuka kita gitu. Nah, jadi sebelum kita melangkah ke how low can oil go, okay. Saya coba jelasin yang ini dulu, yang kejadian tadi pagi. Ini ada yang ini, baca nggak ya? Semoga kebaca. Bagian ini itu ada di silakan dilihat sendiri, ini halaman 17 dari trading rule. 17 dari 28 lembar PDF trading rule. Trading rules di GK Invest, dan dia terletak di bagian bawah, paling bawah nih, halaman 17 paling bawah. Nah, bagian yang membedakannya ada letaknya ada di sini. Kalau zaman dahulu kala itu dihitung berdasarkan harga closing ke harga open. Harga closing saat sebelum rollover kemudian harga open di saat rollover. Nah, yang di bagian ini dia menjelaskan kalau rollover itu dihitung berdasarkan kontrak bulan lama dengan kontrak bulan baru. Kebetulan kontrak bulan lamanya berakhir adalah bulan Mei, yang kodenya CL Mei. Ini biasanya kalau kita yang tradingnya hanya ngelihat CLR doang, yang continue, nggak akan mudeng soal yang ini. Pokoknya tiba-tiba ada rollover aja. Nah, bagian buruknya lagi adalah terutama kalau teman-teman hanya mengakses akunnya hanya di Android ataupun di perangkat mobile gitu ya. Di bagian historinya akan terlihat rollover itu sebagai withdraw. Sebagian besar yang ini jadi aneh ya, jadi kesannya kita tidak melakukan withdraw, loh kok ada withdraw gitu. Itu buat yang mungkin belum pernah atau udah lama trading oil tapi udah lama tidak trading oil dan kemudian mulai trading lagi. Walaupun ada, kalau pakai yang versi notebooknya MetaTrader yang versi PC, akan terlihat di history ada balance adjustment yang ditulis sebagai rollover. Nah, gitunya begini nih. Dia mengikuti close kontrak lama, selisih antara kontrak lama dan kontrak baru, harga closing kontrak lama dan closing kontrak baru. Itu bisa teman-teman tinggal akses dari MetaTrader yang versi PC, lebih gampang. Tinggal lihat ke simbolnya, kemudian ambil historinya untuk yang period daily, dapat di enter. Ini yang bulan Mei, closingnya di waktu tanggal 16, 19.69, yang bulan barunya kebetulan luar biasa jauh.
Dan alhasil rata-rata mungkin akan menderita ya. Balance-nya akan menderita. Pagi-pagi itu balance-nya akan menderita seperti ini. Kalau trading satu lot akan ada history withdraw 6.000-an dolar. Kalau pakai 0,1 ya dapatnya 600. Dan itu bikin apa kehebohan tadi pagi. Jadi saya sepanjang hari ini malah jadi apa ya, menjelaskan ini terus berulang-ulang ya. Nah, semoga bulan depan jadi lancar lagi, jadi paham. Jadi kalau teman-teman yang trading di oil nanti juga perhatikan di sini, tinggal ketikkan aja yang tambahkan aja kode itu di market watch-nya, tinggal lihat ketikkan aja CL gitu, nanti akan muncul opsi, dia opsinya bulan mendekati tanggal apa rollover, tinggal masukkan aja dua pair tambahan, yaitu yang CL bulan berjalan dan CL bulan selanjutnya. Oke, kita next deh. Ini udah skip. Nah, OPEC akhirnya di tanggal 9 April menyepakati untuk memangkas produksi ini. Tapi baru dimulai 1 Mei. Jadi kalau menurut OPEC kan yang bikin dia turun, apa sih yang bikin harganya turun? Menurut OPEC nih, versi OPEC, oversupply. Kedua, ya karena dampak dari COVID kan, pada hampir semua negara pada pakai sistem lockdown kan. Dan itu artinya apa? Menggarasikan kendaraan bermotor yang pakai bahan bakar olahan minyak ya. Jadi demand terhadap minyak jadi turun. Sementara negara produsennya terus saja menyedot minyaknya dan menyediakan minyak ke pasaran. Jadi ya banjir minyak jadinya. Bahkan ada satu tulisan, kalau ini nggak diatasi, lama-lama juga negara produsen itu bingung mau naruh minyaknya di mana lagi. Ini dia. Nah, OPEC OPEC yang bisa dilakukan karena mereka negara produsen ya, mereka cuma bisa ngotak-ngatik soal supply ini. Jadi mereka kemudian sepakati untuk rame-rame ya pangkas produksinya. Dampaknya nggak gitu terasa. Kenapa ya? Karena mulai efektif baru bulan Mei. Sekarang aja semuanya pada masih pada nyedot gitu ya. Jadi kalau lihat dari sini, ini masih belum berhasil memberikan hambatan bagi penurunan harga minyak. Jadi justru harga minyak malah bisa kembali turun lagi. Ya. Kalau saya memandangnya yang bisa bikin dia naik cuma ini aja nih, perbaikan dari demand. Apa yang terjadi? Nah, ada kabar bagus, ada sisi bagusnya kan, seperti Amerika mau reopen ya, beberapa kota mulai mau dia reopen, cuma realisasinya belum jelas. Terus Wuhan udah, dan banyak kota lagi udah mulai pelan-pelan udah mulai reopen, kemudian bisnis juga udah mulai jalan ya. Kalau itu udah jalan ya berarti demand terhadap minyak akan naik lagi, dan itu kalau benar ya harga minyak akan terhenti turunnya dan mulai bergerak naik. Jadi kalau dari sini yang didapat baru bulan Mei dia mungkin naik, benar-benar naik gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini sampai seberapa jauh dia bisa turun. History ini saya pakai history. Saya capture dari TradingView aja. Karena kalau pakai chart dari yang disediakan Gika nggak cukup. Datanya terlalu pendek gitu, nggak bisa dipakai buat analisa gitu, buat saya ya. Buat teman mungkin bisa, buat saya nggak. Nah, saya dapati ada harga itu sempat rendah di 10.91 itu sekitar tahun 98-an. Jadi kalau dia turun berarti ada support terdekat di sekitar areal itu ya. Terdekat kemarin, terendah kemarin kan udah di 19-an. Ya masih mungkin turun 9 poin lagi ya, $9 pergerakan lagi, 9 poin lagi, dia masih mungkin turun 9 poin lagi. Jadi kalau teman-teman yang masih menahan posisi buy, coba hitung equity-nya, sanggup nggak ke area 9 itu. Tapi saya rasa sih yang
yang terlibat di oil kan sudah siap dengan ini ya, dengan membayangkan kalau harga oil akan jadi nol ya. Ini yang paling unik. Dia juga bisa turun kan, kalau kita mau tahu sampai seberapa jauh dia turun, maka kita ada baiknya juga kita lihat berapa sih harga produksinya si minyak untuk negara-negara produsennya. Nah, yang paling rendah tetap dipegang oleh Arab Saudi. Arab Saudi dia punya ini. Kotornya nih. 3 dolar. Ini dia paling murah dia. Paling murah Iran 1,94, tapi sekarang kalau Iran kan dengan Amerika lagi seru ya. Yang paling stabil malah masih dipegang oleh Uni Emirat Arab, Saudi Arabia. Bentar Pak, bentar. Ini yang apa production cost dulu. Kotornya Pak. Tapi kalau secara total kemudian dia jadi 8 Pak. Kalau secara total dia 8 apa? 8,98 dolar per barel. Ini kalau nggak gini nggak heran ya kenapa kemudian sisi konspirasi ya, dua ini suka diadu ya oleh Amerika kan. Dia sekarang murah loh gitu ya, biayanya murah. Terus ada kejutan juga nih buat saya. Saya nggak pernah mengamati negara kita sendiri. Ternyata kita juga punya biaya produksi yang paling murah. Jadi nggak heran pansan apa pemerintahan kita tuh tenang-tenang aja lihat apa oilnya terjun begitu dalam dia tenang-tenang aja, bahkan malah mau bilang mau genjot produksi, seakan-akan mau ikutan perang harga dengan Saudi Arabia dan Rusia kemarin ya. Rencananya kan sederhana, itu kan Rusia dengan Arab Saudi itu sepakat untuk terus aja sedot ya, lempar biar supply benar-benar berlebihan. Nah, kalau supply berlebihan benar kan harga akan turun. Seturun-turunnya mereka tuh memikirkan soal ini. Rusia apes nih Rusia. Ini sekarang udah di kemarin low-nya tuh di harganya punya Rusia tuh dan harga kita ya. Nah, kalau udah sampai sangat rendah, berarti yang mampu produksi tinggal negara yang punya cost production paling murah aja. Mereka lah kemudian yang mengambil alih semuanya kan. Sisanya tewas lah, nyerah lah. Gimana mau kerja kalau costnya lebih tinggi ya. Ya sekarang udah ke 17. Saya belum lihat Pak. Hmm? Nah, jadi kalau lihat kayak gini, kemana dia kira-kira bisa jatuh ya? Masih ada potensi ke sini dia. Histori sih bilang dia sempat 10. Sekarang dia dekat dengan harga produksi apa produksi kita. Dia udah dekat dengan apa produksi kita, biaya produksi kita nih. Kita masih cukup tangguh juga ternyata. Ini udah netnya nih, saya bicara netnya. Kalau netnya jebol, kita ngeliriknya ke yang kotor. Serem ya. Makanya Amerika dia Trump itu kan buru-buru mendekati Rusia dan Arab Saudi ya untuk cari cara gitu biar penurunan ini berakhir. Tuh. Jadi kita kejar. Bentar Pak.
Berarti total cost lebih besar dari sekarang. Bisa jadi nyerah, Pak. Apa yang terjadi di UK, Pak? Memang masih bisa sih kerja ya Pak ya, tapi dia pelan-pelan nih Pak. Masuk ke 17 ini udah, aduh, berat Pak. Ini pertahanan terakhir nih Pak. Dia sendiri butuh 44. Kalau sampai 17 juga, wah kelewatan dah. Nyerah ya pasti. Amerika memang kotornya 5 dolaran ya. Tapi di sini ada 23 dan ada 20. Kalau kemudian ada, ya mending begitu. Kalau nggak impor ya Pak ya. Kalau nggak impor dia menjual ke dalam negeri sendiri. Jadi digunain buat sendiri aja. Nggak usah diekspor. Rollover itu terjadi sekitar tanggal tadi Pak. Sekitar 17-18an. Nah, bagian mendebarkannya itu adalah kalau kalau zaman dahulu kala ini yang bikin saya agak bingung tadi pagi yaitu ya ini di zaman dahulu kala Pak rollovernya bisa positif. Kalau mendasarkan itu ada hal yang bisa bikin dia positif yaitu bila selisih antara bulan lama dan bulan barunya positif. Positif dia jadinya. Sekitar Pak, sekitar. Belum tentu tanggal 17, tapi sekitar tanggal itu. Jadi kalau udah masuk tanggal 15-an ya udah nggak usah koil dulu deh. Kalau ada posisi ya siap-siap. Kalau ada posisi langsung buka yang kontrak berjangkanya. Lihat bulan baru dan bulan lamanya. Untuk kita menghitung berapa kita bakal kena rollover. Bisa positif bisa, mungkin. Kalau selisih antara bulan lama dan bulan barunya positif ya positif jadinya. Kalau sekarang kan kebetulan aja nih negatif dan besar jauh. Gimana ngelihatnya? Ada nih Pak, saya kasih rujukan. Tadi pagi Pak, udah Pak. Rollovernya udah tadi pagi Pak. Udah Pak. Nah, kalau Bapak trading oil posisi terbuka tidak locking ya. Posisi terbuka. Bapak lihat nanti kalau pakai apa Android mungkin kelihatan sebagai withdraw. Kalau kalau melihatnya di versi Windows itu baru bisa lihat itu ada adjustment rollover di story-nya. Nah, gimana kita ngelihatnya? Jadi kalau lihat kayak gini, oil itu masih punya peluang turun ya Pak ya, masih punya peluang turun. Kecuali ya kota-kota industri mulai aktif lagi karena kan di kota-kota industri banyak pabrikannya udah dan di pabrikan banyak mesin bahan dasar dasarnya masih pakai ini pakai minyak olahan buat menggerakkan mesinnya ya. Ini Pak lihat Pak. Berarti saya kembali ke sini. Saya kembali ke sini. Bukan ke equity Pak, dia ke balance. Dia nggak mempengaruhi equity, dia ke balance. Makanya dia di story-nya kemudian disebut sebagai withdraw. Nah, yang 6.270 ini itu mengurangi balance, Pak. Equity enggak? Kalau lihat chartnya, mana tadi? Nah, yang di sini, kalau lihat di sini ya Pak ya,
itu kan kalau karena kemudian dilakukan secara manual itu rata-rata pada dapat rollovernya itu sekitar jam 9-an. Sekitar jam 9 di kisaran ini. Ini nggak ada kaitannya dengan posisi kita, Pak. Sama sekali nggak ada kaitannya dengan posisi kita. Dia cuma ngelihat Bapak lagi posisi terbuka, posisinya buy atau sell. Ada posisi terbuka atau tidak. Kemudian berapa lot. Di aturannya cuma itu aja. Di aturannya dia cuma melihat, kalau Bapak baca lagi trading rule-nya, di peraturan ini dia hanya melihat Bapak lagi ada posisi terbuka atau tidak. Kalau ada posisi terbuka, mau buy ataupun sell, kemudian dia menghitung harga close dari yang sehari sebelumnya, sebelum rollover, harga close dari kontrak lama itu bulan Mei, dan kemudian harga close kontrak berjalan baru yaitu bulan Juni. Nah, kalau selisihnya positif, ini bulan selisihnya negatif, Pak. Dia lama dikurangi baru. Lama dikurangi baru kali kontrak size-nya dikali lot. Langsung lagi tuh nggak ada kaitannya Bapak punya posisi buy di harga berapapun, nggak ada kaitannya. Tapi kalau kejadian tadi pagi ya, kayak tadi pagi, Bapak kebetulan punya posisi buy di 19, ya pastinya akan diuntungkan nih. Equity-nya akan equity sama aja sih. Pas di level begini, yang 19-nya kan dapat profit, tapi kemudian ada rollover, ada balance yang berkurang. Ini nggak ada kaitannya dengan, dia nggak ngeliatin posisi floating kita. Jadi rollover itu hanya sebuah biaya yang terjadi gara-gara ya bulan ada. Ini kan sebenarnya kan oil itu kan trading berjangka ya, ada penyerahannya sebenarnya. Di tanggal rollover itu yang punya buy akan memperoleh, kalau kontraknya 1000 barel ya Bapak akan dapat 1000 barel kali berapa, kalau Bapak satu lot ya cuma dapat 1000 barel. Siapin tempat untuk menerima 1000 barel minyak mentah. Kalau Bapak kontraknya Bapak di tanggal 16 closing itu Bapak punya posisi sell, maka Bapak akan diminta oleh bursa untuk menyerahkan 1000 barel minyak kirim. Nah, kita kan nggak mau, kita kan tidak trading visit ya nggak. Kita mau mempertahankan posisi kita, kita cuma lihat posisi kita aja, kita posisi indeksnya aja, harganya aja kita mau. Yang mau kita pegang tuh hanya harganya aja, kita hanya trading harga kan, trading harga. Kita nggak pedulikan barangnya, tapi di peraturan perdagangannya dia ada barang. Nah, untuk itu maka kita ganti yang barangnya itu dengan biaya kita bayar deh, biar kita bisa bertahan posisi kita, kontrak kita diperpanjang, mau buy atau sell kontrak diperpanjang, ya bayar upeti. Berapa besarnya? Ya ini tadi rumusnya. Bagaimana memperkirakan berapa besaran memperkirakannya, kira-kira kontrak berjalan ke depan gimana? Ada nih Pak dari sini, dari CME Group. Enggak ada pengaruh dengan equity. Cuma Pak, tadi pagi semuanya akan terkejut, terutama untuk teman-teman yang menahan posisinya banyak. Misalkan menahan satu lot gitu ya, kena tuh $6.000. Ada yang nahan 5 lot, wah mantep itu Pak, $30.000 tuh. Nah ini coba lihat itu. Ini bahkan udah ada harga untuk bulan kontrak bulan tahun 2022. Kan dia boleh pesan untuk oke, nanti saya baru ambil barangnya tahun berapa gitu ya. Ini dia nih. Pas tadi malam itu di sini ini udah 26-an. Nah, untuk bulan Juli ini kan dia masih jalan ya. Sekarang ya tinggal lihat, kalau bulan berjalan sekarang lagi ini udah disettle di 29, standby di 29, sementara ya semoga aja bulan ini dia bisa terus naik. Kalau dia kembali turun, wah itu rollovernya bisa mahal lagi. Jadi mendekati tanggal 15-an, rajin-rajin ke situs ini atau
Kemudian juga Bapak bisa kemudian tambahkan di metatrader Bapak ini, seperti yang saya lakukan ini, tambahkan yang CL kayak gini ya. Misalkan saya kalau kita hapus dulu. Nah, ini kalau belum ada tinggal ditambahkan, tinggal ketikkan aja CL, dia akan muncul. Mendekati rollover. Kalau di Twitter itu nggak ada kaitannya. Yang Mei-nya udah selesai, Pak. Betul, Pak. Itu namanya pedagang future begitu, Pak. Kita udah langsung masuk yang bulan Juninya. Nah, ini dia turun lagi. Ini ada uniknya yang dari sini nih, Pak. Kalau model candle kayak gini, model candle yang panjang begini. Biasanya kalau pakai kaidah candlestick biasanya dia suka balik ke area tengahnya nih. Sekitar ini kayak. Saya ngukurnya pakai jari kurang lebih begini deh. Jari jempol dengan telunjuk saya letakkan untuk mengukur panjang area tengahnya kira-kira di situ lah. Jadi masih ada potensi harganya ke sini. Saya main tarik aja nih, nggak pakai lihat tengahnya. Tapi kalau kita lihat di daily-nya, ini sebenarnya udah menarik sih. Nah, ini dia udah bikin channel, bukan channel sideway nih. Jadi kita lihat gerakannya udah asik sebenarnya. Harapannya bisa kalau dia bisa breakout di 29 nih. Ya itu ngejar harga bulan kontrak selanjutnya tuh Juli itu. Gini. Iya kan? Semoga aja begini. Agak mendebarkan kalau dia begini. Apa yang bisa bikin dia ke sini? Ya sih itu dia tuh penyelesaian COVID itu di Amerika tepatnya. Dia kan sekarang lagi ranking 1 ya Pak ya, Amerika. Jadi kita bisa lihat di Dow Jones-nya ini. Ini saya template ini. Nah ini kalau dia balik lagi, saya sih masih pengen lihat dia balik lagi. Kalau dia balik lagi, si oil ya balik lagi. Ya ada lagi yang bertanyakan Pak. Habis itu kita siap-siap cari posisi aja lah ya. Cari duit aja ya. Atau teruskan teori. Bisa Pak. Bisa Pak. Seperti ini ya Pak ya. Ini Pak. Jadi ini kalau dia sampai sekarang kan udah ada yang menawar di 29 nih Pak. Udah ada kontrak untuk harganya 29. Sekarang fundamentalnya tinggal fundamental bulan sekarang apakah mengarahkan ke 29 atau justru membawa dia menjauhi 29. Iya. Sehingga sekarang kita mesti cek, mesti lihat gitu ya.
kan tadi ada yang OPEC tadi, mereka mulai cut production 1 Mei kan Pak, tanggal 1 Mei. Jadi ini catat dulu, ini tanggal 1 Mei itu penting buat harga, buat teman-teman yang trading di oil. Pasar nyambut nggak gitu? Kalau pasar nyambut, mestinya dia naik. Tapi kalau pasar nggak nyambut, wah dia malah ke bawah dong. Kalau dia nyambut 29 lewat. Syukur-syukur bisa ngeliatin 29,74. Siapa tahu akhirnya rollovernya positif. Ini tinggal di sini aja Pak, apa linknya nih. Saya ke grupkan aja kali ya. Mana ya? Oh, grup saya dulu. Terus mana? Ini nih. Nah. Kira-kira gitu Pak. Pak, kalau rollover terus ke bulan berikutnya apa mungkin oil bisa? Bisa Pak. Ya seperti kata saya tadi. Ini kan ya apa ada yang sudah menawar di situ Pak untuk berapa bulan, bukan cuma berapa bulan, berapa tahun bahkan. Ini kan kontraknya kan pakai ini ya, pakai barel ya Pak ya, gede ya Pak kontraknya Pak. Bukan kontrak kecil ya Pak ya. Katanya kan harganya terus naik aja itu ya, semuanya pada menawar untuk lebih tinggi memang. Oh iya iya. Bisa nggak turun ya, bisa aja Pak. Kita mesti lihat apa sih yang memicunya ya. Ini lagi-lagi yang memicunya adalah demand Pak. Demandnya muncul nggak ke oil? Pabrikan udah mulai jalan nggak ke minggu mendatang? Pabrikan udah mulai jalan nggak gitu kan? Kalau Indonesia sih nggak usah bilang ya, satu-satu malah PSBB semua ya. Hasilnya kan jadi jumlah kendaraan yang di garasi akan jauh lebih tinggi ya dibandingkan yang di jalanan ya. Jadi itu artinya demand ke oil akan rendah. Nah kalau demand oil masih rendah minggu-minggu mendatang ya masih ada kemungkinan oilnya masih terus turun karena supply berarti masih sangat tinggi. Indikasinya apa? Itu udah demandnya bisa muncul. Yang paling ringan sih kalau karena kita berhadapan dengan grafik, saya cenderung menjadikan si Dow Jones ini sebagai indikatif. Jadi kalau dia terus naik, sekarang kalau kita lihat dia mungkin dipantau sebagai koreksi ya. Kalau dia terus naik, dia bisa lihat 61,8. Nah ini kalau dia bisa lihat ini rasanya oil sih 30-an kelihatan. Mungkin udah di atas 30 kali. Kalau udah di atas di area 30-an berarti buat teman-teman yang belum trading oil, ya risikonya berarti lebih besar. Kalau yang di 20-an kan risikonya kan yang berhitungan begitu, berhitungnya kan simple gitu soal risiko dari harga running ke 0 gitu ya. Jadi kalau misalkan 20 gitu, dari harga 20 ke 0 gitu pakai 0,1 ya berarti kan 20-an juta gitu ya. Kalau 30 0,1 udah 30-an juta. Pakai satu lot 300 juta. Jadi kalau udah pecah dari ini dari kalau Dow Jones-nya pecah 61,8 ini, saya rasa si oilnya udah di atas 30-an. Demand-nya udah mulai muncul itu. Investornya udah balik lagi. IHSG kita kayaknya seneng tuh kalau gitu. Akhirnya gitu ya. Karena apa? Karena ya kalau nggak salah ya apa pasaran saham Amerika kan jadi kiblat pasar saham dunia ya. Apapun yang terjadi di Dow Jones ya berimbas ke pasar saham yang lain, bursa saham yang lain.
teori Do itu satu market akan mengkonfirmasi market yang lain gitu. Jadi kita cari duit yuk. Kita cari duit. Cari duit buat ini nih. Buat mesen-mesen GoFood besok. 9, berarti saya pakai 15 menit tadi. Oke, ada mau tanya lagi silakan Pak. Oh, bisa turun lagi nggak? Bisa jadi bisa. Kalau lihat prospeknya naik karena penawar sih udah dari tahun-tahun kapan gitu mereka udah nawarnya tinggi. Nah, ini kan dia pelan-pelan bergerak kembali ke area tengah nih. Ini buruknya candle panjang tuh begitu nggak? Mungkin lebih enak ngeliat dia tuh jangan kalau oil kalau mau naiknya mantap itu jangan pelan-pelan terus dia juga naik. Tapi scalping di oil kayaknya susah buat saya ya. Kebetulan saya nggak trading oil karena ya itu apa ya, saya kurang punya jiwa investor gitu, kurang punya jiwa investor. Karena kalau di situ kita di oil masuk klik tahan hold. Nah, cuma kalau di area 20-an dolar kan risikonya kecil, sempit ya, terbatas ya. Kalau kita lihat tadi ya penurunan paling rendah mungkin ya 8-an gitu atau 10. Di situ Indonesia udah kewalahan juga. Kita 19 itu udah masih bisa jual lah gitu ya, buat kita tuh masih ada lah gitu. Maka Indonesia pas di kemarin itu 20-an pengen genjot produksinya. Nah, kemudian kalau teman-teman trading di oil lagi mungkin teman bisa cari update-nya di sini di oil price. Nggak ada urusan dengan gap, Pak. Nggak ada urusannya dengan gap, nggak ada urusannya dengan apa-apa. Yang ada urusannya cuma dengan ini aja, Pak. Harga closing kontrak lalu dengan harga closing kontrak baru. Di tanggal itu, Pak. Nggak ada kaitannya dengan candle yang panjang. Bahkan kalau tadi pagi candlenya kecil pun, kenain tetap sama, 6 ribuan juga. Karena nah ini model yang ini, kalau melihat dari aturannya yang diberlakukan di ini kita tuh males ngebaca aturan, begitu deh nih dampaknya. Alhasil begitu ada ya kayak tadi pagi ya, termasuk saya juga termasuk yang malas baca. Ya harus diakui juga lah, masa pula kita bilang kita baca padahal enggak gitu kan. Saya bilang saya nggak baca. Nah tadi ya. Nih dia nih. Enggak. Jadi adjustment-nya akan dihitung dari selisih harga penutupan antara bulan kontrak referensi lama dengan bulan kontrak referensi baru. Tidak ada soal harga running yang sekarang. Nggak ada kaitannya dengan apakah tadi pagi ngegap, nggak ada kaitannya dengan apakah tadi pagi ternyata opennya di 19 sekian terus close tanggal 16 di 19-an kemudian opennya di 20, nggak ada kaitannya, Pak. Yang dihitung adalah berdasarkan harga kontrak bulan, harga close dari kontrak lama, dalam hal ini adalah bulan Mei kebetulan, dan kemudian harga close kontrak baru si Juni. Ini kan kemudian dikenakan sebagai rollover
Jadi di aturannya tidak bicara soal rollover itu dihitung berdasarkan harga open harga close harga runningnya ya, enggak. Dia menghitung dari close kontrak lama dan close kontrak baru, selisihnya aja. Nah, untuk yang bulan depan kan misalkan aja itu seperti di CME itu masih kelihatan untuk bulan Julinya 29, kemudian ininya nanti di sekitar tanggal 16-an dia kita udah itu. Bisa jadi dari situ. Dan ini juga tidak berpengaruh apakah Bapak menahan posisi buy terbuka atau justru menahan sell terbuka. Dua-duanya tadi pagi kena begitu. Terbuka ya, posisinya terbuka. Mau punya posisi buy, mau punya posisi sell, kalau terbuka tadi pagi kenanya segitu. Kalau satu lot. Kalau 5 lot, mantap, 30.000. Tetap pasang biaya. Halaman 17 bagian paling bawah. Zaman dahulu kala pakai Pak ngelihat, yaitu bila saya punya posisi buy, maka di harga closing posisi itu akan kemudian di locking dengan posisi sell. Nah, si sell inilah kemudian jadi jam 4 itu ada posisi sell, kemudian jam 5 begitu opennya ke atas. Nah, selisih antara lompatan itu ke posisi yang lockingnya itu yang dianggap sebagai rollover. Kalau sekarang nggak kena Pak, kan posisi terbuka Pak. Yang dikenakan posisi terbuka Pak. Cuma posisi ini rollover untuk posisi terbuka Pak. Enggak Pak, posisi terbuka saja Pak. Bapak nge-buy satu lot, nge-sell satu lot, tutup itu Pak. Bapak nge-buy oil satu lot, nge-buy gold satu lot, kebuka itu Pak. Nge-buy oil satu lot, nge-sell gold satu lot, kebuka itu. Ini jadi spasi soalnya sepanjang hari ini saya dirumitkan oleh ini. Kalau saldo berkurang berarti kurang. Saat lagi, nah ini Pak, saat lagi dilakukan rollover, saldo yang berkurang, equity cenderungnya sih tetap. Saat itu Pak, jam 5 itu, kalau hitungannya sebenarnya jam 5 ya, karena close ya. Saat ganti rollovernya itu, equity nggak ngaruh. Tapi harga kan jalan, harga nggak diem. Seperti tadi pagi, dia buka di 26 kan, kemudian dia dianggap yang 26, mungkin posisi Bapak ada posisi buy di 20-an atau ya 20-an lah ya, saya anggap 20 aja lah, kayak 20 kan, 26 si posisinya tuh dapat plus 6 $6 kan, $6. Cuma kemudian balance-nya berkurang $6. $6 bukan $6 itu 6.000 ya. Kalau ini juga 20 ke 26 kan $6 pergerakan, 6 poin ya. Si balance-nya berkurang 6 poin. Saat itu kalau di saat ini Mas harga masih 26, equity-nya sama Pak. Nah, cuma inilah yang suka kemudian perlu dipertimbangkan. Setelah itu harga itu kalau geraknya tajam, dia nggak langsung naik, dia biasanya turun dulu. Nah, begitu turun, equity turun jelas. Karena posisi buy terbukanya kan jadi berkurang profitnya ya. Ya ini memang apa ya? Namanya juga biaya ya. Satu dari resiko di foreign
Kalau di oil rollover yang penting. Jadi kalau ngeholdnya sebenarnya nggak usah lama-lama gitu kan. Jadi apa ya? Jadi membenarkan pernyataan saya juga. Semakin lama kita di pasar, resiko kan naik dengan sendirinya, khususnya oil ini. Semakin lama di pasar, kita masuk tanggal 1, mendekati tanggal 15-an, ada rollover tuh, ancaman juga tuh. Floatingnya belum tentu, profitnya belum tentu membesar, resiko ke depan udah jelas ada gitu. Jadi trading ya, saya kalau bisa seneng banget kalau sinyalnya kita bisa bagus gitu, tahan lama-lama gitu kan. Terus di harga 2.1 gitu, saya sempat punya posisi sell di situ tuh, saya tahan sepanjang tahun gitu, 1 tahun saya tahan, averaging, close begitu 1 tahun komplit genap gitu, kita akhiri selesai. Tapi begitu kalau dihitung-hitung, udahlah kena swap jadi beberapa akun, profitnya jadi sebenarnya nggak terlalu. Jadi yang kita kalau buat saya sih jangan kelamaan, jangan sayangi posisi lah, sayangi duit aja. Ini salah satu bentuk rollover tadi pagi itu bentuk penampakan resikonya oil ya. Risiko trading oil itu penampakannya di situ. Ya sama deh Pak, kayak Bapak beli jual beli ruko gitu ya Pak, Bapak beli ruko nggak dipakai kan, kemudian mau nggak mau dirawat kan, biar listriknya nggak kena putus ya, bisa gitu ya. Airnya biar tetap ada PDAM-nya, tetaplah kena bayar gitu ya, walaupun nggak dipakai bayar ya, jalan aja terus gitu kan. Karena itu saya kurang cocok trading oil. Saya nggak tahan, nggak tahan, lama-lama Pak akhirnya Pak. Nah, kita ini kalau gini menit 30 aja. Oke. Euro kayaknya asik nih. Euro menit 29 nih kalau dia bisa breakout ya. Kalau dia bisa breakout. Oke. Oke, ada lagi mau tanyakan? Silakan, boleh. Bukan nggak ada data juga malam ini ya. Dia tadi pagi kayaknya asik kan. Nah kalau pakai aturan zaman dahulu kala asik Pak. Jadi rollovernya kecil. Cuma dari 19 ke 20. Itu aturan zaman dahulu kala. Ternyata yang saya termasuk trader zaman dahulu kala terus nggak ngupdate rule. Akhirnya tadi pagi kaget juga lihat kemudian baca rule-nya, wow bener keren rupanya. Menit 29 ya. Lihat yuk Kanada ya. Saya pindah ke 15. Saya hapus dulu semuanya. Kalau oilnya naik dia cenderungnya turun. Tapi kalau gini saya masih ini dia breakout ini. Atau boleh ya Kanada. Namanya ya. Euro yang baik. Menit 29. Menit 29, Pak. Stop loss-nya ini aja lah. Euro pengen nge-buy. Ada yang lain, ada yang mau tanyakan silakan. Terkait oil, pokoknya hari ini rollover-nya luar biasa.
Karena memang ya saya ada yang bilang kok harganya jadi luar biasa, apa rollercoasternya jadi luar biasa banget sih. Jawabannya sederhana, memang harganya juga lagi luar biasa sekarang ya, yaitu harganya sudah di sekitar harga produksi minyak dunia banyak negara ya, udah 20 udah di 19-an itu kan udah harga rendah, udah nyentuh harga produksi banget gitu kan. Udah nyentuh harga produksi ya nggak heran kalau dia juga ya semuanya jadi harus luar biasa. GU 15 BB aja Pak. GU 15 nanggung dia Pak, dia ini saya melihatnya ada ini ya, nggak bisa saya bayangkan dia hampir setara gitu ya Pak ya. Jadi kalau menit 29 dia bisa breakout dari sini, baru saya mau nge-buy dia. Nah kalau ini kan lebih seru jadinya Pak. Euro. Ya euro deh. Hitung sendiri ya di sini resikonya berapa ya. Kan udah pada pinter. Oh ya teman-teman yang di Android, sorry lupa. Iya saya lupa kalau yang di Android mesti diketikkan. Menit 29. Itu Pak, Bu, sorry. Itu udah saya ketikkan tuh, udah saya ambil tuh. Angkanya cantik tuh Bu, 08333. 08 333. Tadi saya di-update dengan trading. Jadi waktu pagi saya informasi. Nah, sekarang sudah saya benarkan. Jadi ini juga jadi apa ya, catatan buat teman-teman yang trading oil itu, rollover sih nggak selalu tanggal 17, tapi sekitar tanggal itu. Jadi mulai pokoknya kalau udah masuk tanggal 15 ya, pasti selalu di 10 tahun terus. Nggak ada juga. Ayo euro. Oke. Ada yang ikutan nggak? Kalau ikutan nyorakin rame-rame yuk. Ini biasaan di grup saya ya. Nyorakin pair. Nah. Oke. Ayo euro, come on. Biasaan buruk di grup. Nyorakin pair. Nyorakin dan dugem ya nggak? Duduk gemeteran. Ini kurang semangat nih berarti yang nyorakinya nih, jadi dia agak terhambat tuh. Wow, tuh lihat ya, benar-benar jadi apa, resisten ya. Oke.
hapus dulu. Nah. Oke, Euro. Ada yang mau tanyakan silakan, Pak. Kalau ada yang mau tanyakan silakan. Kalau gold baik-baik aja dia, Pak. 31 berarti. Saya ingatnya, saya pakai H1 ya, Pak ya. Kalau ngeliat gini sekilas dia masih bisa turun ya, Pak ya. Mau kita lihat ini. Kalau kita anggap ini apa koreksi ya. Udah ini mas bentar lagi gak turun lagi kali ya. Bentar. Saya belum tahu. Kalau ini sih menit 44 Pak, sel gue gitu Pak. Turunnya kan kelihatan ya Pak ya. Kalau masih jadi bearish ya. Oh. Maaf terlambat. Wah kalau terlambat berdiri Pak. Euro yang jadi ngikut loh. Kencang pula lagi. Ini kan bang. Lagi ke kolom piring. Diracun Pak. Ya come on. Ayo Euro. Coba cek. Oh ya ini kalau lagi ini GBP AUD. Euro lagi nunggu penumpang yang belum ikut. Oh ya, wah iya. Memang ada yang suka begitu tuh nunggu saya minus dulu baru ikutan. GBP AUD. GBP AUD. GBP AUD. Kayaknya saya udah buka nih sudah. Kayak waktu di morning briefing kapan gitu ada yang nanya GBP AUD. Ada nggak sih? GBP AUD. Oh belum. Saya nggak kepere aneh-aneh Pak, jadi mohon maaf ya ini nggak. Iya itu, Bu Jami biasanya begitu tuh. Kebiasaan tuh begitu tuh nunggu saya minus dulu baru masuk. Itu strategi bagus ya. Ini saya pakai karena saya mau ngeklik gitu ya Pak ya. Saya tunggu dia breakout aja Pak. Ada dua. Ngomong. Jadi yang di sini dan yang ini. Saya pakai breakout aja, breakout di sini buy, breakout sini sell. Oke Pak. Oh jamnya apa masanya PSBB jadi ada jam malam. Gak apa-apa Pak. Kalau lihat daily-nya, kalau gini saya lebih suka milih nge-sell dia nih. Saya dapat baru saya. Kalau kecil kan
Kalau ini nggak bisa pandang ini. Kalau di bagian ini, berarti kan saya ngeliatnya kan ini. Saya ngeliatnya ini. Tuh dia bikin koreksi terhenti di sini. Dia sekarang mau lanjut. Tapi dia saya rasa polanya kemudian begini. Terus dia nanti sampai dia keluar dari area ini. Ini kalau gini biasanya ya Pak, biasanya nggak selalu, tapi biasanya sih stokastik, RSI, CCI ini manjur nih. Biasanya. Daily-nya kita punya apa? Trendline ya. Ini kok enggak ini. Kasih review. Dia udah di penghujung nih, dekat-dekat support nih. Euronya jadi seru. Ini udah siap-siap antara mau melanjutkan trend up-nya atau dia jadi selesai trend up-nya, Pak. Ini soalnya ada satu trend line-nya, Pak. Trend line yang jauh ya, lama ya, yang lama. Dan terbukti kuat gitu ya, harga terus sampai di sini dia bergerak naik lagi, sampai sini naik lagi, sampai sini dia turun, dia naik lagi. Jadi kalau dia bisa breakout dari ini, di bawah ini ya, ini sell area nih. Gimana saya dengar? Saya lebih nunggu dia breakout yang dari supportnya deh. Euronya jadi seru begini jadi. Adik. Iya Pak. Bukan mau breakout sih, tapi ada potensi lebih menarik kalau dia breakout sih Pak. Kalau enggak juga ini artinya support ini benar-benar kuat nih. Ya nunggu aja, ditunggu aja dia benar-benar breakout atau enggak. Kalau ini jadi candle bullish, banyak bullish, bukan hari ini kayaknya baru harus dibuy. Kalau enggak ya, jika sudah dari area ini masih di atas garis support lainnya, baik. Tapi intinya bukan malam ini. Saya sebenarnya entry ini Senin atau Selasa. Aku udah breakout. Sampai saya yang penting entry yang hari ya satu minggu yang di floating kayaknya nggak seru banget Pak. Lebih menarik ya Senin Selasa aja. Ya malah bikin kenceng tuh. Saya Euro tengah pon. Oh. Boleh Pak, nanti kita share. Tadi saya bikin rekamannya kok. Nah, kita ngobrolin oil aja soal rollover. Kan keseruannya ada di oil ya. Oil yang tadi pagi terjadi rollover. Dan kemudian ada ya jalan yang jika lebih mudah. Iya tuh. Itu serunya Pak. Nggak ada pada ngamuk karena saya tadi. Itu menyesuaikan dengan email yang diberikan tanggal 17 yang si kontrak Mei-nya selesai. Ini mengetahui hal yang luar biasa. Belanya begitu doang. Coba ini.
Ini masih jalan. Tapi yang di bulan yang untuk yang kontrak yang itu kan dia udah ngikut yang ini. Udah pakai harga baru ya, Pak. Udah nggak pakai harga itu lagi. Ada 3, Pak. Ada 3, Pak. Ini ada nih, Pak. Ada yang CL Juni. Satunya lagi yang ini yang CLR ini nggak ada expire, Pak. Nggak ada expire, jadi dia jalan terus tapi kena rollover. Kalau ini masih jadi pertanyaan juga ini harusnya berakhir. Kita pakai yang ini. Kan harganya sama tuh. Itu juga pertanyaan saya tadi, Pak. saya belum dapat jawabannya, Pak. Udah nggak bisa nih, Pak. Udah pakai yang bulan Juni, Pak. Ya rollover itulah, Pak, mengakhirinya, Pak. Close, Pak. Likuidasi, Pak. Kecuali Bapak punya apa? 1000 barel minyak atau memang menginginkan 1000 barel minyak. Bayar lah, Pak. Bisa ambil dapat posisi buy di 19. Kontraknya berakhir. Ya Bapak mesti bayar lah, Pak. Mesti beneran bayar harga $19 per barel ya, Pak. Boleh coba tuh, Pak. Dipertahankan, Bapak pertahankan. Saya memang pengen minyaknya gitu, Pak. Pengen tahu juga saya. Soalnya dari dulu bayangan itu tuh bikin saya takut tradingnya kayak gitu. Ada nanti pemberitahuan dari bursa yang pasti, Pak. Tata caranya ya, Pak ya. Itu yang Bapak kalau pegang posisi sell ya, Pak ya. Dan Bapak berarti bakal ngejual 1000 barel. Waduh, mantap tuh, Pak. Pas rupiahnya lagi melemah lagi. Keren kan, Pak? Ekspor minyak. Aduh, baterai. Ayo euro. Ayo euro, come on. Ini mesti dipanas-panasin ya. Ayo euro, come on. Jadi kenapa kita kemudian pilih yang continue ya, yang pakai rollover ya, karena kita memang nggak banyak. Ada sih teman-teman yang trading di kontrak banyak. Ayo, kok kalau buat teman-teman gandet birunya buat
Nah, ya kamu Euro, ini lotnya salah nih. Balance-nya juga salah. Balance akhir pekan. Ini balance corona, Pak. Lagi ada Pontianak ada rencana di PSBB kan, ada. Oke, Euro. Nah, ayo kembali ke jalan yang benar. Come on. Ya, tuh. Bullishnya apa dia tahun lagi beresin dia tuh. Ini berarti sih sebenarnya saya pengen lihat dia kesini atau kalau bisa dia kesini. Nah jadi kalau gini kita siap-siap tuh di dekat-dekat begitu harga mendekati areal shadow high ini nih. Kalau kekuatannya melamban ya keluar aja, Pak. Jangan sayangkan posisinya gitu. Ya seperti ini kan, seperti tadi pagi tuh ada satu yang komplain yang memarahi saya. Katanya percuma aja katanya punya posisi buy oil di 19 poin berapa dia kena? 19 poin 80 apa ya? 19,80 katanya. Percuma aja punya buy di 19,80 tapi kemudian kena rollover 5 ribuan. Woi, mantap. Ayo lanjut. Enggak 3 ribuan. Oke. Lihat di sininya. Kita pindah ke saya clear dulu. Saya ke sini. Pindah time frame. Oh, belum bisa ya? Belum bisa. Saya mau geser stop loss saya, belum bisa, kedeketan, masih kedeketan. Aduh. Kan kalau saya mau geser yang terdekat ke shadow yang ini. Oh, kalau saya geser sini ya sekali dia terus balik lagi habis kelihatan langsung keluar ya, ditahan dulu lah. Nah buat yang udah nggak tahan lihat birunya boleh keluar. Ya, ada yang mau tanyakan silakan. Ini kan coba kita lihat kita preview sekilas apa yang kan data-data yang bisa rilis, terjadwal rilis. Ini saya menggunakan si forex factory ini tujuannya untuk time management, mengatur waktu trading kita. Biar kita nggak terus-terusan depan monitor gitu, pedes ya depan monitor terus-terusan. Sunday, Monday. Nggak ada yang seru. Oh ini jam 3 jam 4 Senin bisa pakai apa fundamental trik. Nah ini keren nih, jam 1 pon pakai trik 7.30. Oke, sip. Wah, jam 1. Wah, besok minggu depan banyak trading jam 1 kita nih. Ini GMI kan faktor. Ini punya punya 30 jam 3 ya. Lalu berapa gini kita nih. 35. Kita tiap minggu depan trading siang malam. Kayak ini kayak update kan, ya kan kemarin ya.
Lanjut. Jadi kalau udah jalan dulu yang beri mau. Wah, apaan sih? Udah kecanduan ya Pak. Kecanduan nyorakin. Nyorakin per bersama saya itu. Oke. Saya kalau mau geser terdekat tuh saya mesti geser ke sini. Mana? Ke sini. Shadow yang ini. Cuma jaraknya deket banget tuh kan. Jadi sabar dulu. Cuma ya itu kalau udah biru, udah mau keluar ya boleh aja keluar aja, nggak apa-apa. Udah profit gitu kan, lumayan ya. Rp70.000 nih sekarang, Rp70.000 ya. Paket KFC nih. Paket KFC mah Rp70.000. Nah, ayo come on, euro. Nah, Rp100.000. Breakout, come on. Kita amankan dulu sedikit. Kedekatan kayaknya. Tuh kan begitu digeser dia mendekat, langsung mau mendekati aja. Satu double bottom. Ya, saya udah geser stop loss-nya, Pak. Ya, ini kalau dia gini dia breakout dari sini. Ini sekarang udah nggak berharap, Pak. Udah siap-siap kena stop loss soalnya. Posisi udah ya boleh bilang aman lah. Cuma saya baru ngekipnya sedikit nih, baru dikit ya. Jadi kan kalau saya kan trade-nya on fact gitu, makanya saya geser stop loss-nya. Stop loss kayak jauh ya. Langsung jauh dia, Pak. Mantap. Cuma ya ini nih, ini apa daerah-daerah shadow begini nih. Shadow ini nih. Ini semacam dinding yang harus ditembus gitu ya. Ya, come on. Saya mesti benerin sedikit. Benerin sedikit. Ya. Koreksi dibetulin, rodanya lebih pas ya. Come on. Nah, kita. Ayo, Euro. Saya nggak lihat. Lagi. Ini baru sama ini. Saya dari kamera. Nah, come on. Kami tambah nih. Yang mana Bapak Ibu kalau menyaksikan tadi kita belajar soal oh ya masih bisa boleh lagi kalau ini kan udah nggak boleh oleh dana membuka kembali apa yang di pertama New York dibuka baru kan boleh naik jadi dia sampai yang berjalan orang yang poin nomor ke sini ya terus tadi kasih di sini yang dengan melihat dari situ orang kalau mendekati ada stop mendekati kalau mendekati tengah
Nggak perlu baru kan ini mas, nah, bagus lah. Kayak ini. Nah tuh dari sini. Pasti jemput pak. Kita pakai dua juga. Dinarin mas. Biasa gitu. Nanti kami nggak pakai, jadi saya cuma menggunakan fokus saja. Jadi nggak pakai. Ini saya fokusnya fokus udah geser. Gitu. Nah karena tadi ya sudah. Karena mau lebih tadi karena sudah ada lebihnya ya. Kalau yang lainnya sangat kuat. Dari sini. Saya penjelasan ini. 15 tadi. Ini 14 sorry. Ada. Hmm. Ada lagi ada juga 3. Yang tanya tidak. Kalau dari 6 yang atau di satu minggu kerjakan kita mereview di lantai semua. Baik mana kesalahan kesalahan cuma kita ambil posisi itu ya nah tapi jadi project saja kekuatan kelemahan dari itu misalkan kayak model selesai basic itu nanya paling dalam yang saya kasih belum saya mau tanya kita lupa coba kita cerita trading malam minggu depan kita ada trading siangnya kali ya kan ada itu tuh data banyak jam 1 ya ya ukurannya bengong saya refresh dulu risk appetite 14. Oh jadi gold yang menarik ya kalau ini menit 9 tapi saya lebih milih masuknya di menit 14 ada gold ya ini mana tutup dulu kurangi beban wah pada bengong gitu ini 14 ini lurus nih kayaknya menit 14 menit 14 ukurannya bengong jangan rasanya bengong put Ada mau tanya kan silakan Pak. Kayaknya sih masih mau naik ini. Mau masuk sini menit 59. Menit 14 saya lihat. Saya rasanya mau ke gold sell menit 14.
Ini 14. Iya Pak, pengen nge-sell gue. Tapi dia model gini Pak, kalau dia posting agak tinggi, masa nggak jadi nih. Dulu Forex Line. Ini 14. Menit 14. Menit 14. Gue hati-hati ya. Ini menit 14. Saya lagi one shot jadinya. Coba deh. Tapi tentu saya nggak mau loss gitu ya nggak. Equity 100 saya keluar deh. Ya, come on. Ya, Bu. Baru bilang ayo dia langsung naik. Oke, mau tanyakan lagi silakan Pak. Nah. Ya, ayo. Udah nggak kuat boleh keluar.
Ayo go, come on. Oke, ada yang mau tanya kan silakan. Saya tanya ini tapi kalau kenapa ikuti 100 keluar deh. Lihat manual. Bisa. Oh, biasa ini menyebarkan nih. Banyak juga. Hening ya, hening. Lagi floating hening. Lagi floating kita hening. Degam ya Pak ya. Tadi kalau keluar $2 gitu enggak. Tapi karena nggak mau keluar $2 begitu deh. Ya, come on. Saya juga suka. Terus kayak ini yang di ujung ini. Air pekan sih ini. Jadinya turun nih. Dujun telur, dolarnya kuat. Kalau air pekan sih mau statistik ya statistik. Biasanya dan nggak pasti ya, biasanya lebih sering dolarnya strong. Sekarang mau weekend. Ya good. Ya good, come on. Come on, ayo good. Nah, kalau yang udah mau keluar boleh.
Ya, dolar turun ya, dolar lumayan. Ya, kemarin gold. 99 masih tinggi dia. Oke, kemarin gold. Ya, sip. Ya, kemarin kan 100 itu. Masih tinggi, masih terlalu tinggi. Udah lama dia nggak 100. Ya, kemarin gold. Nah, pokoknya kalau yang udah ngerasa nggak kuat lihat birunya boleh keluar. Wih, itu balik lagi. Ada hidupnya. Satu lagi deh. Oke, come on, go. Nah, yuk lanjut. Ya, nggak seru nih. Lagi juga gerak. Tenang aja lah. Ini secara nggak langsung saya SL-nya di balance. Cuma saya masih ada spare untuk kalau equity 100 ini aja, cut loss manual aja. Jadi dari awal kita setiap kali masuk siapkan nominal untuk kita nyerah gitu. Analisa kan cuma jadi alasan kita untuk entry ya. Ayo, come on. Ya, teman. Oke, Pak. Jadi saya posisi terakhir adalah gold ya, terus kalau target terdekat ya ini. Kalau jauh nggak juga ya. Ya yang inilah shadow inilah ya jadi target terdekat ya. Jadi kalau dia agak tertahan di sini nggak mampu lanjut gitu dan kesannya mulai bullish mulai muncul keluar. Walaupun kalau lihat panjang ya cukup menjanjikan gitu. Nah, mohon ayo go. Ini lagi-lagi saya himbau itu dari yang udah nggak tahan lihat birunya boleh keluar. Ini saya nggak biru ya. Oke, ada yang mau tanyakan lagi?
Kalau nggak ada, saya rasa kita cukupkan sampai sini malam ini. Semoga penjelasan saya manfaat. Terus ya semoga kedepannya profit datang terus ya nggak. Jadi biarpun kalau nanti bisa saya geser stop lossnya saya nginepin Pak. Tapi kalau enggak di sekitar ini nih Pak. Di sekitar ini saya mau saya keluarkan. Di sekitar berapa nih? 18. Nah itulah Pak. Oke, come on. Kalau saya bisa geser stop lossnya, ya saya geser stop lossnya. Saya geser aja kali ya. Bisa nih. Belum bisa Pak. Belum bisa. Kalau udah bisa digeser, saya geser itu. Oke. Ada lagi yang mau tanyakan? Kalau tidak ada, kita sampai di sini. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Selamat berakhir pekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.